Halo semuanya, selamat datang di channel Joko Irawan. Di video kali ini saya akan membahas tentang 13 kebiasaan-kebiasaan buruk yang dapat merusak komponen-komponen mobil itu sendiri. Oke, langsung saja kita bahas. Jadi tujuan saya membuat video ini adalah memberikan sedikit informasi kepada teman-teman bahwa merawat mobil itu tidak sekedar isi bensin, tidak sekedar servis, ganti oli, tapi juga cara memakainya. Ya hal-hal yang akan saya sebutkan nanti itu juga eh, rusaknya itu jangka panjang. Jadi meskipun teman-teman melakukan hal yang akan saya sebutkan tadi, itu rusaknya itu tidak langsung rusak, tapi untuk jangka panjangnya gitu. Oke, jadi yang pertama adalah berkendara dengan bahan bakar minim. Nah, jadi teman-teman, kenapa mengendarai mobil dengan bahan bakar tinggal sedikit seperti sudah indikatornya sudah kedip-kedip atau tinggal strip satu atau ya sudah di E gitu, itu dapat merusak komponen mobil, terutama komponen pompa bahan bakar. Karena pompa bahan bakar sendiri itu kan terdapat dinamo atau ya pompanya itu kan kalau bekerja otomatis panas. Nah, pendinginan pompa itu sendiri itu ada pada bahan bakar yang ada. Jika ini pompa lalu bahan bakarnya itu di bawah pompa, itu kan otomatis pompa akan panas karena tidak tercelup oleh bahan bakar. Jadi ya dapat merusak, bukan merusak sih, memperpendek umur pompa itu sendiri. Ya, karena secara tidak langsung bahan bakar yang ada itu juga mendinginkan pompa bahan bakar itu sendiri. Jadi begitu ya teman-teman. Memang kerusakan yang akan dialami itu tidak instan ya, itu untuk jangka panjangnya. Tapi ya ada baiknya juga untuk antisipasi ya agar umur partnya itu lebih panjang. Dan juga kalau misal bahan bakar itu terlalu sering sedikit, itu bisa menyebabkan karat pada tangki bensinnya. Oke teman-teman, kita lanjut yang kedua. Yang kedua adalah kebiasaan menaruh kaki di pedal rem. Jadi sebenarnya kalau kita dalam keadaan jalan menurun atau jalan menurun terjal gitu, kita tidak masalah ya menaruh kaki pada pedal rem karena itu buat jaga-jaga. Tapi kalau sudah menjadi kebiasaan seperti sedang jalan normal, kita selalu standby kakinya di pedal rem, itu takutnya kita tidak sengaja itu menginjak pedal remnya dan otomatis kan itu kita ngerem ya, ngerem tapi kita nggak kerasa gitu. Itu kan otomatis kampas kopling dan lain-lain akan cepat aus gitu dan kerja mesin akan menjadi berat. Jadi itu kayak kita nggak sengaja ngerem gitu, ngerem terus. Jadi sebisa mungkin kalau sedang jalan normal, jalanan biasa datar itu kaki jangan standby di rem, kecuali sedang jalan menurun itu nggak apa-apa kaki standby di pedal rem. Oke, yang ketiga adalah mengabaikan tanda-tanda kerusakan pada mobil atau mengabaikan indikator check engine pada mobil. Ya, seperti manusia ya, kalau sakit nggak diobati malah tambah parah. Jadi kalau di mobil itu ya juga seperti itu ya. Contohnya itu kalau misal part A rusak, itu otomatis kan dia kerjanya jadi nggak normal. Otomatis part-part lainnya juga akan terganggu kerjanya. Itu dapat merusak. Contohnya itu kayak misalnya kita ada bunyi decitan karena kampas rem habis. Tapi kita tidak menggantinya karena kita tidak peduli karena kita menganggap masih bisa ngerem gitu. Tapi kalau dibiarkan terus-menerus, kerusakannya bisa sampai mana-mana, bisa sampai disc brake-nya jadi gelombang atau kalipernya jadi rusak gitu ya teman-teman. Oke, jadi yang keempat adalah kebiasaan tangan standby di persneling atau knob shift. Nah, pasti teman-teman juga akan bingung kan kenapa nggak boleh, padahal itu hal yang kayak dianggap sepele, nggak apa-apa gitu. Nah, sebelum tahu hal ini saya juga dulu sering melakukan juga ya, tangan saya letakkan pada persneling. Tapi setelah tahu ini ternyata efeknya juga sangat buruk ya untuk jangka panjangnya. Jadinya saya juga akan share hal ini pada teman-teman. Nah, kenapa nggak boleh? Karena takutnya saat kita memegang tuas persneling, itu kita nggak sengaja menarik atau mendorongnya
itu dapat mengakibatkan gear-gear akan cepat aus ya, dan itu juga dapat merusak selektor forknya karena tumpuan tangan kita itu menjadi beban ya, jadi cepat aus gitulah teman-teman. Jadi ya itu terutama itu takutnya itu kita nggak sengaja itu menarik atau menekan ya, jadi kayak masukkan gigi tanpa menginjak kopling itu dapat merusak gear-gearnya karena gear-gearnya itu saling bertabrakan. Oke, lanjut yang kelima adalah sering melupakan penggantian filter-filter pada mobil. Nah, filter sendiri itu kan fungsinya untuk menyaring ya, menyaring dari kotoran-kotoran atau benda-benda asing ya agar tidak masuk ke dalam mesin. Jadi filter-filter itu sendiri itu seperti filter solar, filter bahan bakar, terus ada filter oli, lalu ada filter udara, lalu ada filter oli transmisi, lalu ada ya filter AC juga termasuk juga yaitu. Jadi ya intinya filter-filter yang ada di mobil itu kan pasti ada umurnya, dan itu kan pasti apa ya, ada umurnya gitu, ada jangka waktu pemakaiannya gitu. Jadi kita jangan sampai lupa ya kapan terakhir ganti filter dan kapan harus mengganti filter tersebut, karena ditakutkan kayak contohnya kejadian saya dulu ya, karena filter udaranya saya itu kotor, terus kemasukan benda asing, akhirnya turbo saya itu jebol karena filter udaranya kotor yang mengakibatkan benda-benda asing itu masuk ke turbo atau masuk ke mesin. Jadi seperti itu ya, itu pengalaman saya. Jadi filter-filter itu sangat penting ya, jangan lupa diganti. Oke. Lalu yang keenam adalah sering lupa mengganti cairan-cairan pada mobil. Nah, lalu cairan apa saja yang perlu kita ganti pada mobil? Itu terutama adalah oli mesin, lalu ada oli transmisi, lalu ada air radiator, ada minyak rem, ada kalau penggerak belakang ya ada oli gardan, lalu ada oli power steering, lalu ada cairan apa itu yang di AC itulah ada ya teman-teman. Jadi ya cairan-cairan tersebut juga harus kita ganti secara berkala, jangan lupa ya, karena seperti oli-oli tersebut itu kan juga membantu pelumasan pada mesin ya. Jadi kalau nggak ada oli juga gaya geseknya akan semakin besar, dapat menimbulkan gesekan pada mesin dan mengakibatkan turun mesin juga. Jadi ya karena ya oli itu sangat penting ya, oli terutama oli mesin, oli transmisi itu sangat penting, jangan sampai lupa diganti. Oke teman-teman. Lalu yang ketujuh adalah servis mobil yang tidak rutin. Kenapa servis mobil? Ya namanya servis ya, servis itu kan kayak pengecekan keseluruhan pada mobil. Takutnya kalau kita cuman analisis sendiri itu ada yang kelewat kita tidak tahu kalau part tersebut rusak. Makanya gunanya servis itu untuk mencari tahu ada kerusakan atau tidak. Ya jadi gitu ya teman-teman, takutnya ada part yang kita tidak tahu bahwa itu rusak akan merembet kemana-mana seperti yang saya sebutkan sebelumnya tadi. Ya servis penting untuk penggantian oli-oli juga, itu kan biasanya termasuk dalam servis ya. Jadi seperti itu. Lalu yang kedelapan adalah menahan pedal kopling. Ini biasanya dilakukan oleh orang-orang saat di tanjakan dan saat macet. Nah itu biasanya orang malas menarik handrem ya, karena ya harus sigap gitu. Jadi menggunakan cara yang tidak baik dengan cara menekan kopling, menekan separuh kopling gitulah. Itu biasanya kan kayak ada bau-bau gosong itu, dan itu juga dapat memperpendek umur kampas kopling itu sendiri. Kayak kemarin contohnya saya ganti kampas kopling Honda Mobilio itu sekitar 2,5 juta. Jadi ya misal umurnya harusnya 100.000 km, kalau kita sering melakukan setengah kopling saat ditanjakan itu umurnya mungkin bisa jadi lebih pendek, bisa jadi hanya 60.000, 50.000, bisa jadi loh kalau kita terlalu sering menggunakan cara tersebut.
Jadi mulai sekarang kalau bisa diminimalisir ya menggunakan cara separuh kopling. Oke, lalu yang kesembilan adalah membawa barang yang berlebihan atau membawa barang yang terlalu berat ya. Nah, kenapa membawa beban berlebih itu dapat merusak mobil? Ya, karena kerja mobil itu menjadi berat karena bebannya itu tersebut. Jadi kalau memang tidak perlu, itu ya jangan membawa barang-barang yang tidak penting ya. Kecuali kalau memang mobil angkutan gitu ya, memang kerjanya untuk bawa barang ya tidak apa-apa. Tapi kalau mobil pribadi ya jangan sering-sering bawa beban berat ya, karena dapat memperpendek komponen-komponen mobil ya, seperti shock breaker, seperti mesin ya, seperti kampas kopling gitu ya teman-teman. Oke, lanjut yang ke-10 adalah tidak memanaskan mesin terlebih dahulu. Biasanya kesalahan ini adalah setelah kita pagi-pagi menghidupkan mesin, kita tidak nunggu dulu sampai suhunya itu naik, tapi kita langsung jalan aja. Itu dapat berakibat fatal ya, karena oli itu belum bersirkulasi dengan sempurna. Jadi kan kayak kita harus menunggu dulu, itu pertama agar mesin panas, kedua agar sirkulasi oli pada mesin itu sempurna. Kalau kita langsung jalan kan oli belum bersirkulasi dengan normal ya, jadinya mesin akan rusak ya, kayak licat-licat gitulah silindernya, karena kita langsung jalan nggak nunggu oli bersirkulasi dulu. Jadi ya itu juga akibatnya juga akan fatal ya untuk jangka panjang. Maka mulai sekarang kita tunggu beberapa menit dulu sebelum menjalankan mobil, terutama saat suhu itu 0 atau saat di pagi hari. Oke, lalu yang ke-11 adalah sering menjemur kendaraan di bawah sinar matahari atau sering parkir di luar garasi. Nah, kenapa hal tersebut dapat merusak mobil? Itu biasanya yang rusak itu seperti karet-karet, selang-selang. Itu kan kalau kita parkir di luar kan otomatis kena hujan, kena panas, otomatis umur karet akan pendek, akan mengeras gitu. Apalagi kalau parkir di luar itu resiko terserang hama ya, seperti kabel digigit tikus, atau menjadi sarang semut, atau menjadi sarang laba-laba. Apalagi kalau parkir di luar itu kan sering kena panas matahari, otomatis interior yang karet-karet itu, plastik-plastik, kulit-kulit itu akan cepat memudar, akan cepat memutih gitu ya teman-teman. Oke, yang ke-12 adalah buru-buru memindahkan posisi transmisi, itu terutama pada mobil matic ya. Itu kan biasanya kalau kita mau pindah transmisi dari R ke D atau D ke R, itu harus menunggu mobil benar-benar berhenti. Kalau enggak ya dapat merusak transmisi itu sendiri. Misal kita lagi mundur, nah mobil itu belum berhenti, masih agak mundur gitu, kita langsung masukkan ke D, itu juga dapat mengakibatkan transmisi rusak. Itu kalau udah rusak ribet ya itu, dan transmisi itu jarang yang bisa perbaikan, biasanya langsung ganti, dan ganti itu puluhan juta gitu ya guys. Dan ciri-ciri transmisi sudah rusak itu kalau kita pindah transmisi dari N ke D atau N ke R, itu akan jeduk, kayak ditabrak dari belakang gitu, kayak terasa jeduk gitu. Jadi seperti itu ya. Itu hal yang sepele tapi juga dapat merugikan kita sendiri. Lebih baik kalau memindahkan transmisi dari maju ke mundur atau dari jalan ke P, itu menunggu mobil benar-benar berhenti total. Jadi seperti itu ya guys. Kita lanjut yang ke terakhir ya, yang ke-13. Oke, yang ke-13 adalah revving pada saat mesin belum panas atau pada saat mesin baru di starter. Mungkin maksud orang-orang itu mengegas mesin mobil pada saat pertama di starter itu agar cepat panas, padahal itu malah salah. Kalau kita baru starter itu kan sirkulasi oli kan juga belum sempurna ya sirkulasinya. Mungkin orang-orang kan nggak tahu ya, taunya ya mesin cepat panas ya udah sih ya, padahal selain kita menunggu mesin panas, itu juga menunggu sirkulasi oli normal. Jadi kalau kita
langsung gaspol saat mesin baru starter, itu dapat merusak komponen-komponen mobil, dan komponen-komponen yang ada di dalam mesin juga akan stres karena perubahan suhu yang mendadak dan gerakan mesin yang mendadak gitu, karena oli sendiri juga belum bersirkulasi dengan sempurna. Oke teman-teman, tadi adalah sedikit informasi tentang cara pemakaian mobil ya, dengan ya sedikit tips dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel Joko Irawan. Oke, see you, bye-bye.